pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanganas, Bapak Mujiano SPD. Yang terhormat narasumber hari ini Ibu Sri Kundarsi SPD, dan tak lupa kepada rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Karanganas yang kami hormati. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sri Kundarsi SPD. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyikat acara hari ini, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pengarahan kepala sekolah SD Negeri 1 Karanganas. Acara yang ketiga adalah acara inti diseminasi. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang selanjutnya adalah pengarahan kepala sekolah. Kepada Bapak Mujiano dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta dan SD Negeri 1 Karanganas, dan yang berbahagia dengan hari ini Ibu Sri Kundarsi akan menyampaikan diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah Bapak Ibu saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi tentang berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah dilakukan oleh beliau Ibu Sri Kundarsi dalam rangka mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Banyumas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa menular kepanjangan apa yang sudah dilakukan sebagai implikasi dari kegiatan guru penggerak bisa diterapkan nantinya di kelas selanjutnya. Kegiatan ini sangat positif sekali. Dan saya juga sangat berharap di tahun-tahunnya datang akan bermunculan lagi guru-guru penggerak yang lain dari SD Negeri 1 Karanganas, sehingga nanti kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Karanganas ini semakin tahun semakin meningkat, sehingga harapan kedepannya otomatis berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Karanganas. Prestasi-prestasi yang akan diperoleh tahun-tahun yang akan datang, harapan kita akan senantiasa meningkat. Ini adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Kundarsi ini memang melelahkan, tapi kita jangan
berpikiran atau mempunyai gambaran karena melelahkan itu sehingga menyurutkan keinginan. Sebuah kegiatan akan mendapatkan atau memperoleh hasil itu pasti harus ada perjuangan atau ada actionnya. Jika kita jangan takut dulu dengan kegiatan yang belum kita lakukan. Ketika nanti sudah melaksanakan, insya Allah semuanya itu akan diberi kemudahan. Semuanya bisa, okay? Semuanya bisa. Dan saya yakin guru penggerak yang usianya lebih tua dari Bu Sri Kundiarsi itu kayaknya juga ada ya Bu. Ada. Mereka saja bisa. Okay? Nah yang muda-muda ini kok kalah dengan mereka. Oleh karena ini ada sebuah tantangan dan mudah-mudahan sebagai motivasi untuk bisa mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Bu Sri Kundiarsi. Harapannya kegiatan diseminasi ini sekali lagi untuk menambah pemahaman kita apa yang sudah dilakukan dan sekaligus juga nanti mungkin hal-hal yang bisa dikomunikasikan, ditanyakan kira-kira kendala yang sudah terjadi atau yang pernah dialami ketika melakukan kegiatan ini apa saja. Kita memang belum jelas, mari kita bersama-sama untuk mendiskusikan atau mencari gambaran yang sejelas-jelasnya. Harapan lagi bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa saya tekankan mencoba satu persatu atau sedikit demi sedikit kegiatan yang sudah dilaksanakan, diterapkan, diterapkan, disesuaikan dengan rencana pembelajaran panjenengan. Jadi kan rencana pembelajaran kan fleksibel, bisa disisipi, bisa dimasukkan proses yang ada yang telah dilakukan oleh Bu Sri Kundiarsi. Oke, ini hanya sebagai motivasi, dorongan dan contoh. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh Bu Kundi ini adalah hal yang paling baik, tidak. Oke, nanti juga setelah tahu mana apa hambatannya, apa kelebihannya, mana kekurangannya, itu nanti kita bisa tahu, bisa kita diskusikan dan nanti untuk kegiatan refleksi selanjutnya untuk perbaikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi pada Bu Kundi selamat untuk mendiseminasikan apa yang sudah dikerjakan selama ini di kelas 6A yang harapannya bisa berimbas kepada kelas-kelas yang lain. Dari saya sekian, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga arahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Acara yang selanjutnya adalah acara inti diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Kundiarsi SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanganyar, Bapak Ujianto SPJ. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan Pendik SD Negeri 1 Karanganyar. Izinkanlah kami di sini berbagi pengalaman dengan adanya kegiatan guru penggerak yang selama ini sudah saya ikuti. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Program yang sedang saya ikuti adalah PGP dan saya termasuk CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Banyumas dari SD Negeri 1 Karanganyar Korwil Cam Sokaraja. Dalam layar itu tertera ya Bapak Ibu, itu yang sebelah kanan dari saya, beliau adalah
fasilitator yaitu Ibu Sauda dari Blitar yang bertugas untuk menilai saya. Kemudian yang ada di sebelah kiri saya itu adalah pengajar praktik. Beliau Bapak Dr. Haryono MPD berasal dari Unsur dosen Unsur Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materi yang sudah saya pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya sampai ke materi budaya positif, saya kenalkan dulu kepada Bapak Ibu bahwa tujuan dari program pendidikan guru penggerak adalah yang pertama, mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi dan berkolaborasi secara mandiri. Yang kedua, untuk memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian tujuan yang keempat, PGP adalah untuk berkolaborasi dengan guru, orang tua, dan komunitas sekolah untuk mengembangkan sekolah dan kepemimpinan murid. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekolah. Nah, program PGP itu sendiri yang saya ikuti terdiri dari 3 paket modul. Modul yang satu tentang paradigma dan visi guru penggerak, yang kedua tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul yang ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Untuk modul 1 terdiri dari 4 submodul. Untuk modul 1.1 adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Kemudian untuk modul 2 terdiri dari 3 submodul. Di dalamnya meliputi pembelajaran berdiferensial. Kemudian yang kedua pembelajaran sosial dan emosional. Yang ketiga coaching untuk supervisi akademis. Kemudian untuk modul 3 ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemimpin dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, untuk yang sudah saya jalani selama dari Oktober kemarin, saya baru berjalan yang berwarna hitam, Bapak Ibu, baru modul 1, sedangkan yang berwarna ungu belum saya jalani, dan ini lagi mau menyelesaikan di modul 1. Nah, di dalam modul 1, untuk setiap modulnya di situ pasti ada yang bagian pembelajaran koneksi antar materi dari sub modul yang ada di setiap modul. Pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan bersifat
bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan di setiap modul ada bagian demonstrasi kontekstual. Dalam modul 1.1 CGP itu ditugasi untuk mengeksplorasi dirinya menyesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara melalui menciptakan puisi. Dan di situ saya selaku CGP membuat satu puisi dengan judul Ikuti Langkah Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 5 bait dan 2 bait yang atas diantaranya seperti yang ada di situ ya Bapak Ibu. Untuk bait pertama, pemikiranmu sangat menginspirasi tugasku. Sistem Among, prinsip pesanmu jadi pedoman pendidikan hingga kini. Pendidikan kolonial tak lagi dipuji. Wahai putra-putri negeri, bangkitlah di zaman terkini. Lenyapkan malas yang membelenggu jiwamu. Untuk maju karakter Pancasila di jiwamu. Nah, untuk bait 2 saya karakter Pancasila karena di sini pembelajarannya untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dari dulu kita sudah mengenalnya nih Bapak Ibu. Di situ ada Ingarso Sung Tulodo yang artinya lagi di depan, hendaknya kita selalu memberi contoh. Ing Madyo Mangunkarso pada saat di tengah hendaknya memberikan semangat. Kemudian Tutpuri Handayani pada saat di belakang memberikan dorongan. Yang selanjutnya ketiga pemikiran itu disebut dengan sistem Among. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang guru diharuskan memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nah, nilai guru penggerak yang ada adalah 1. Nilai kemandirian, yang kedua refleksi, yang ketiga inovasi, yang keempat kolaborasi, dan yang kelima hendaknya selalu mengusahakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk peran guru di situ ada 5, ya. 1, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi orang lain, bisa melatih orang lain. Yang ketiga, mendorong untuk berkolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ini sesuai dengan kegiatan yang ada di KKD untuk yang nomor 5. Di modul 1.3 visi guru penggerak, di dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan adanya visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud apabila adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah nyata dengan menggunakan metode yang dikenal dengan metode inquiry apresiatif dengan langkah tahapan bekerja. Nah, apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif yang ada di sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah itu, mencari
mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk menuju ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan bekerja dalam mencapai visi meliputi yang pertama, B-nya itu membuat pertanyaan. Pertanyaannya pertanyaan pemantik ya. Kehendak sekolah itu yang dicita-citakan sekolah yang bagaimana, yang nantinya akan diwujudkan dalam kalimat visi. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang nomor 1. Kemudian yang keempat, jabarkan rencana. Jabarkan rencana itu merupakan langkah untuk mewujudkan visi dan atur eksekusi. Di dalam pendidikan yang saya ikuti, saya di sana harus menyusun sebuah visi, dan visi yang saya susun adalah terwujudnya murid beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berbudaya, berteknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, di situ ada 6 dimensi nih Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan yang ke-6, bernalar kritis. Nah, untuk dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita mengenalkannya kepada putra-putri kita melalui lagu ya. Ada lagunya. Di SD kita juga sudah melaksanakan, saya dengar kelas 1 dan kelas 4 sudah sering menyanyikan lagu ini. Nah, sampailah pada yang inti dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, apakah Bapak setuju, Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan berikut untuk yang nomor 1? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa betul? Kurang setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, termasuk kegiatan positif ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, konsep-konsep yang ada di dalam modul budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, cara merumuskan keyakinan kelas. Kemudian 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Pada tahapan kerja, pada kita menyusun visi, di situ akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang selanjutnya akan dikenal sebagai budaya positif. Nah, budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana belajar yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut pendapat Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Nah, makna kata disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian di situ ada kata disiplin positif tadi, ya, yaitu pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Menurut teori kontrol yang dicetuskan oleh William Glasser pada tahun 1973, memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, tidak dipelajari, umum, tidak spesifik, dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Menurut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dari Jerry Gosen dalam bukunya Restoring Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, misalnya aja kalau pas kita di jalan, bila di situ ada tilangan dan kita tidak membawa, kan tiba-tiba langsung kena hukuman. Itu contohnya, contoh yang konkret di masyarakat. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, berarti sudah ada kesepakatan. Restitusi memberikan alternatif pilihan. Selanjutnya, di dalam budaya positif ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui curah pendapat atau diskusi pada kelas itu, siswa kita. Terus keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, cara merumuskan keyakinan kelas itu bagaimana? Siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan, disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian dalam pelaksanaannya, kelas saya sudah melaksanakan keyakinan kelas itu yang diawali dengan diskusi dan menerapkan kesepakatan yang dipatuhi setiap hari oleh siswa saya di kelas A, yaitu datang tepat waktu
di sekolah. Kemudian sebelum masuk, regu piket itu wajib datang lebih awal membersihkan kelas. Setelah membersihkan kelas atau melaksanakan piket, kemudian menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yaitu itu gambarnya dengan menyambut kedatangan teman-temannya. Dilanjutkan apabila sudah mendekati jam masuk sekolah, baru kemudian keluar kelas rapi, baris untuk tertib masuk kelas. Kemudian ada kesepakatan kelas juga, keyakinan kelas juga melaksanakan piket. Kemudian kayak kemarin ada kegiatan Jumat bersih, okay? Kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran, mengerjakan tugas dan belajar di kelas dengan tertib. Itu gambar yang di atas. Pada saat ada PR, paginya mesti harus ditanyakan, ditindaklanjuti untuk dicocokkan supaya anak juga bertanggung jawab mengerjakan PR. Kemudian pada pembelajaran untuk memberikan kesempatan keinginan siswa berpendapat, sering saya melakukan diskusi dilanjutkan dengan presentasi dari setiap kelompoknya. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi ada 5 itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang kelima dari konsep budaya positif adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini kaitannya dengan pelaksanaan disiplin positif. Ya. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru berposisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, apabila guru berposisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisinya sebagai penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Nah, Bapak dan Ibu, apabila guru berposisi seperti itu senantiasa percaya bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu merupakan pembelajaran yang harus dianutnya. Satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil biasanya pada guru yang memposisikan sebagai penghukum. Nah, kemudian biasanya yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum, maka nada yang diucapkan akan tinggi, kemudian bahasa tubuhnya akan menakutkan siswanya, misalnya matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk. Nah, terus kalimat yang biasa diucapkan biasanya terlambat lagi, pasti kamu terlambat lagi, dan seterusnya yang seperti itu Bapak Ibu. Selalu datang terlambat, kapan lagi kamu akan tepat waktu? Nah, apabila Bapak dan Ibu guru bersikap memposisikan sebagai penghukum, kira-kira bagaimana ya perasaan murid pada saat terlambat melakukan kesalahan itu? Nah, hasilnya kemungkinan ya pada saat gurunya itu memposisikan posisi kontrolnya sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif.
Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan yang lebih buruk, sepulang sekolah mungkin murid itu melihat motor atau mobilnya Pak Guru digembesi banyak. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lebih lembut, biasanya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Barangkali Bapak harus memberitahukan, berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini." Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pembuat merasa bersalah biasanya akan mengeluarkan pada saat memberikan nasihat kepada murid, nadanya memelas, halus, sedih, atau bahasa tubuhnya itu akan merapat mendekati kepada anak dengan isu. Contohnya, maaf Pak Adi, kebetulan muridnya ada yang namanya Adi ya. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara begitu? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid. Murid menahan perasaannya. Apabila ditahan, biasanya saat meledak lebih mengerikan ya Bapak Ibu. Tidak seperti murid dalam berkomunikasi dengan guru sebagai penghukum, di mana murid akan menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Tadi pada saat posisinya penghukum, muridnya berani pulang sekolah gembesi motornya teman atau motornya Pak Guru. Kemudian murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus marahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau pada orang lain. Posisi yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah guru sebagai teman. Pada posisi guru sebagai teman, posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dan berkomunikasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka biasanya pada posisi guru sebagai teman akan berkata seperti, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak
selama ini, maaf itu kurang. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Hal negatif dari posisi guru sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau guru teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak hanya untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut karena merasa berteman dengan guru itu. Nah, biasanya pada posisi kontrol guru seperti teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya sambil tersenyum. Nah, ekspresinya, maksudnya ekspresi guru itu akan tidak seperti pada posisi penghukum, ya, lebih ramah lagi. Lagi-lagi Pak Adi, bukan Pak Adi ya, itu sesuainya namanya Adi. Adi, ayo, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti akan Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil senyum-senyum gurunya. Bagaimana perasaan murid pada saat gurunya memposisikan sebagai teman? Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru itu. Apabila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut atau akan minta bantuan pada guru itu. Akibatnya di posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut yang sudah bersikap sebagai teman, dan belum tentu berlaku sama terhadap guru yang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa disampaikan oleh posisi guru sebagai pemantau biasanya sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, klip, catatan, dan daftar cek. Pada posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pada posisi guru sebagai pemantau biasanya akan bernada suara datar, bahasa tubuhnya normal. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai, Adi? Adinya menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit.
dilakukan apabila terlambat? Akhirnya menjawab, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Karena ini hasil keyakinan kelasnya seperti itu. Gurunya menjawab, ya benar. Nanti pada saat istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu ya. Nah, hasilnya apabila guru memposisikan sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, posisi kontrol yang kelima, hendaknya guru posisi manajer. Okay? Dalam posisi terakhir, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali ke dua posisi tersebut sesuai dengan keperluannya. Pada posisi manajer, namun apabila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun untuk dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer maka akan berkata, apabila guru itu memposisikan sebagai manajer, biasanya mengungkapkan kalimat, apa yang kita yakini, kembali lagi mengingat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas yang diajar oleh guru tersebut. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian, apa rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, pada posisi manajer, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi untuk mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai guru adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi inilah murid
akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, hasilnya pada guru memposisikan sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu masih dalam bimbingan guru. Nah, dalam pelaksanaan praktek posisi guru sebagai kontrol ini, hendaknya guru bisa menempatkan dirinya di posisi manajer, sebaiknya berada di posisi manajer, dan minimal guru berada di posisi pemantau. Nah, saat di posisi manajer, guru membimbing siswa, guru membimbing siswa untuk mengatasi masalahnya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Di dalam praktek segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya, yang kebetulan ada kasus saya angkat untuk mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu mengatasi 2 kasus dari murid saya di kelas 6A. Praktek yang pertama yang bermasalah, siswa saya, murid saya bernama Fandi. Siswa ini di kelas 6 pada hari Selasa terlambat masuk ke sekolah karena bangun kesiangan. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah terhadap dengan menggunakan praktek segitiga restitusi. Praktek yang kedua, saya kepada siswa saya perempuan bernama Putri. Pada suatu ketika bertengkar, marah kepada temannya yang bernama Nia karena tidak rela dicontek jawaban ulangannya oleh Nia. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi pada 2 anak tersebut dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, Fandi, pada tahapan yang pertama menstabilkan identitas, itu Fandi saya panggil untuk menyelesaikan kesalahannya yang datang terlambat. Selamat pagi Fandi. Kemudian anak itu menjawab, dan saat itu Fandi saya panggil pada saat jam istirahat. Terus saya tanya, mengapa tadi kamu terlambat Fandi? Awalnya saya tanya dulu, apakah kamu tahu Fandi mengapa kamu panggil, guru panggil? Anak itu tidak tahu Bu, jadi anak itu tidak merasa melakukan kesalahan. Pagi tadi kamu berangkat jam berapa? Fandinya kemudian menjawab, saya berangkatnya jam 7.15 Bu. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Nah, di situ letaknya menstabilkan identitas itu yang di atas. Kemudian pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya tadi Fandi berangkat jam 7:07 itu terlambat apa tidak ya
Kemudian anak itu menyadari, dia menjawabnya terlambat Bu. Nah, menurut kamu terlambat ini perbuatan yang baik atau yang salah? Dia juga menjawab salah Bu. Ya, terlambat itu merupakan perbuatan yang salah. Dan setiap manusia tentunya pernah melakukan hal yang salah. Sama seperti guru juga pernah melakukan kesalahan terlambat seperti mandi. Tetapi di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah. Bu Guru mau membantu menyelesaikan permasalahannya Pandi, mencari solusi keterlambatan dan seterusnya. Sehingga Pandi itu menyadari kesalahannya dan untuk pada akhirnya menyelesaikan masalahnya untuk mengambil langkah untuk tidak terlambat lagi dengan bangun lebih awal karena sudah mengakui, meyakini kalau perbuatannya itu salah. Itu pada tahap meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul budaya positif, hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah maupun di kelas, ya. Satu, adanya kerjasama warga sekolah yang baik. Yang kedua, memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya yang positif. Itu kegiatan-kegiatan yang mendukung. Ini dokumentasinya pada saat saya menyelesaikan kasus 2 murid saya. Terima kasih sudah sampai di sini penyampaian berbagi ilmu dari saya yang saya ikuti dalam kegiatan guru penggerak. Apabila ada kata atau kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk paparannya dari Ibu Sri Yasi. Pemaparan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa meniru atau mencontoh dan mengaplikasikannya sehari-hari di SD Negeri Karanganas. Baiklah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.